Seruan ini sangat beralasan, karena banyak orang telah menganalisisnya setelah pertandingan, dan sepertinya, memang begitu. Menang atau kalah bisa diputuskan, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dan semua orang hanya bisa fokus pada pertandingan kedua. Akibatnya, suara Sekte Abadi Harapan Xiao Yuan datang ke kota Senxiao lagi. Alasan untuk ini adalah karena laut kesadaran Qin Yichen telah ditinggalkan terlalu banyak orang beberapa hari yang lalu, dan pada akhirnya itu adalah rasa sakit yang alami untuk hilang. Jadi mereka tentu berharap Qin Yichen dapat diajar dengan baik. Bahkan bagi banyak orang, bahkan jika itu bukan Sekte Abadi Senxiao, Sekte Abadi Tianluo, dan Sekte Abadi Bintang, mereka masih bisa membersihkan Qin Yichen. Bahkan jika Sekte Abadi Yuan Surgawi memenangkan No. 7 di tahap pertama, kebanyakan orang masih menganggap Sekte Abadi Yuan Surgawi masih di bawah. Bahkan Sekte Abadi Tiankui juga menyatakan bahwa alasan tahap pertama kalah dari Sekte Abadi Yuan Surgawi adalah karena pengaruh eksternal seperti Sekte Abadi Ling Hao. Namun, pertandingan kedua berbeda. Tanpa pengaruh dunia luar, persaingan hanyalah kekuatan Sekte Abadi di kedua sisi. Si Junwei percaya diri. Jika dia bertemu dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi, dia pasti akan meninggalkan kenangan seumur hidup yang tak terlupakan untuk Qin Yichen. Tidak hanya dunia luar yang penuh dengan antusiasme, tetapi Huang Fuyu dan Sekte Abadi Yuan Surgawi juga sedikit khawatir. Menurut Lotre, kemungkinan menemukan setiap kasus adalah salah satu dari 90%, dan kemungkinan menemukan Tian Kui dan Tru Martial lebih dari 20% itu saja. Selain itu, menghadapi Sekte Abadi lainnya, Huang Fuzhen benar-benar tidak percaya diri, dan yang lebih mengkhawatirkannya adalah apakah laut kesadaran 3 orang akan berada dalam bahaya. Lagi pula, meski hubungan saat ini masih harmonis Ling Hao Immortal Sekte, tahap pertama hanya karena kepentingan yang sama itu saja. Jika ini pertandingan kedua, itu tidak sopan. Tapi Huang Fui hanya bisa mengkhawatirkan itu saja, dan hanya bisa menaruh harapannya pada 3 orang. Tepatnya, Qin Yichen bisa bermain dengan luar biasa. Memikirkan kekuatan gemuruh yang menyapu kuil dan menyebabkan wajah semua orang tiba-tiba berubah. Huang Fu, yang awalnya penuh kecemasan, bahkan merasa percaya diri. Waktu berlalu, dan hari berikutnya cerah. Kota Senxiao penuh dengan orang, karena hari ini adalah hari undian pertandingan kedua. Lotre menentukan tingkat keseruan pada pertandingan kedua, dan banyak orang yang menantikannya, dan tidak lupa untuk membahasnya. Ngomong-ngomong, pertarungan ini, aku tidak percaya Sekte Abadi Yuan Surgawi bisa menang. Ya, saya harap mereka bisa bertemu Sekte Dewa Xiao yang abadi, sehingga bocah laki-laki Qin Yichen tahu apa yang ada di dunia yang lebih luas, ada orang yang lebih berbakat daripada dirinya sendiri. Tanpa Sekte Dewa Xiao abadi, menurut pendapat saya, 4 Sekte Abadi di awan saja sudah cukup untuk mengajari mereka. Kerumunan berdiri di atas platform batu di bawah matahari, dan Sekte Abadi utama tiba satu demi satu, dan Qin Yichen tersenyum ketika dia melihat si Junwei dengan wajah muram di kejauhan. Anak laki-laki, saya mendengar Anda baru saja memenangkan rejeki nomplok, kan? Saya harap Anda bisa tertawa hari ini. Bagi mereka yang paling menantikan penghapusan laut kesadaran Qin Yichen, si Junwei dan Sekte Abadi Tiankui pasti salah satunya. Namun, Qin Yichen tersenyum. Dia bertanya-tanya apakah lautan kesadaran dari 3 orang, Sekte Abadi, cukup keras. Setelah beberapa saat, dengan minuman keras, saya melihat Gu Sui datang. Gu Sui masih sangat agung, menghadap ke keramaian, tapi warna kulit hari ini sedikit lebih suram dari sebelumnya. Tiba-tiba, sebagai penguasa istana kuil dan di Sekte Abadi Senxiao, Gu Sui tidak bisa tidak mengetahui apa yang terjadi di kasino. Itu 10.000 kristal peri. Bahkan butuh bertahun-tahun baginya untuk menghasilkan. Akibatnya, kelompok anak Sekte Surgawi Yuan Abadi baru saja bertaruh dan membuatnya sangat cemburu. Oleh karena itu, Gu Sui terlalu malas untuk mengatakan bahkan adegan hari ini, dan langsung berteriak, "Kamu Sekte Abadi, banyak menggambar." Begitu kata ini keluar, banyak penonton di kota Senxiao memandang Yujing dengan gelisah. Saatnya menggambar banyak. Saya tidak tahu siapa yang bisa menggambar Senxiao Immortal Sect. Tidak peduli siapa mereka, itu adalah kehormatan mereka untuk mendapatkan Sekte Abadi. Omong-omong, Gu Sui ingin menggambar Sekte Abadi Yuan Surgawi sebagai lawannya. Namun, untuk memastikan keadilan, dia hanya dapat mengambil tanda terakhir setelah istirahat. Tapi sejujurnya, di mata Gu Sui, Qin Yichen sekarang paling banyak hanyalah semut yang melompat keluar dan membuatnya jijik, itu saja. Meskipun mual ini agak berlebihan, masih membuat Gu Sui dan bahkan Sekte Abadi Senxiao terluka. Tapi saya tidak ingin menggunakan Qin Yichen terlalu banyak. Misalnya, setelah Lotere, saya bertemu dengan Heavenly Yuan Immortal. Sekte Abadi Sekte menyuruh mereka untuk fokus merawat Qin Yichen saat bertarung. Gu Sui percaya bahwa tidak ada Sekte Abadi yang tidak berani mendengarkannya. Pada saat yang sama, Huang Fuyu dan 9 makhluk abadi lainnya berjalan di atas platform batu. Begitu Gu Sui melemparkan lengan bajunya, 10 token giok terbang keluar. Seperti terakhir kali,
Huang Fu dan yang lainnya tidak dapat melihat jumlah token giok. Untuk sementara, 9 Great Immortal Master menembak bersama-sama dan masing-masing mendapat token giok. Pria tua berambut abu-abu, yang merupakan token giok di tangan Aula Kepala Surgawi memandang ke arah, berkata, 3. Begitu kata ini keluar, Sekte Abadi Tian Luo tersenyum. Betapa kebetulan, saya juga 3. Mendesis, pria tua berambut abu-abu itu tidak tenang saat itu. Jumlah token giok yang sama mewakili pertandingan kedua sebagai rival. Apa yang istimewa? Seberapa buruk keberuntunganmu? Bahkan bertemu Tian Luo Immortal Sect. Ini adalah yang kedua setelah Sekte Abadi Shen Xiao. Si Junwei yang menunggu di bawah platform batu tidak bisa tertawa lagi. Dia masih menantikan nasib buruk Sekte Abadi Yuan Surgawi. Sekarang sepertinya dialah yang bernasib sial lebih dulu. Si Junwei telah mengangguk kesakitan, dan sekarang laut kesadaran Qin Yichen tidak dapat bertahan di babak kedua. Itu tidak penting lagi. Dia harus mempertimbangkan laut kesadarannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, bintang Sekte Abadi berkata, 2. Segera setelah ucapan ini, Sekte Abadi Ling Hao tiba-tiba merasakan wajah pahit, seolah-olah dia telah bertemu dengan Sekte Abadi yang berbintang. 4. Saat divisi Pri lainnya mengungkapkan jumlah token giok mereka masing-masing, senyum di wajah Huang Fu menghilang, dan dia menjadi lebih jelek karena bermartabat. Pada saat ini, satu-satunya token giok yang tersisa di udara saat Gu Sui menerbangkan kekuatan roh, secara bertahap mengungkapkan angka 1. Nomor ini seperti badai petir bagi Huang Fuyu. Karena angka pada token gioknya juga 1. Dengan kata lain, lawan dari Sekte Abadi Yuan Surgawi adalah Sekte Abadi Shen Xiao. Pada saat ini, Huang Fuzen tidak tahu apakah dia tinnitus atau benar-benar diam dari penonton. Namun, setelah beberapa saat, dia mendengar tawa keras di telinganya. Hahaha, Sekte Abadi Yuan Surgawi, kamu juga punya hari ini. Tawa pertama, dan yang paling banyak tertawa, adalah si Junwei. Dia masih frustrasi dengan peruntungannya sedetik yang lalu, tapi saat berikutnya, dia mendongak dan tertawa. Sekte Abadi Shen Xiao. Geng pemborosan bertemu dengan Sekte Abadi Shen Xiao. Kali ini saya melihat bagaimana Anda menjaga lautan kesadaran Anda. Roger juga sangat ekstasi. Nak, apakah kamu tidak bangga? Kali ini aku melihatmu, berbicara tentang setengah suara. Roger mengubah senyumnya lagi dan berkata, dengan senang hati Anda bisa melawan pilihan surga dengan Sekte Abadi Shen Xiao.